Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subsektor seni kriya dengan kelompok saya sendiri, Anggir Armadijaya, Yoga Eko Saputro, dan Alia Islami. Seni kriya merupakan jenis yang dihasilkan dengan memanfaatkan keterampilan tangan manusia, di mana karya tersebut memperhatikan nilai estetika, keindahan, dan juga aspek fungsional. Secara etimologis, istilah kriya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu kriya yang mengandung arti mengerjakan. Pada perkembangannya, kata dari istilah ini menjadi bertambah, di antaranya karya, kerja, dan kriya. Namun, ketiga kata tersebut masih mengandung makna yang sama, sehingga disimpulkan menjadi seni kriya. Sejarah. Menurut informasi dari berbagai sumber yang kita pilih, seni kriya ini sudah ditemukan sejak zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan benda-benda dari zaman Neolitikum, zaman batu muda, yang bentuknya seperti yang ada pada seni kriya. Pada zaman prasejarah, benda-benda tersebut dibuat dari bahan tanah liat, batu, dan logam dengan beragam fungsi dan manfaat. Ada yang digunakan sebagai alat untuk berburu, wadah, dan juga untuk bertani. Pada masa itu, seni kriya dibuat secara sederhana dan mengedepankan aspek fungsional atau untuk kebutuhan fisik. Namun, manusia zaman prasejarah sudah mulai mengerti tentang seni. Hal ini terlihat dari penemuan tembikar yang sudah terdapat hiasan berupa simbol-simbol kehidupan spiritual yang mereka percaya. Pada zaman prasejarah dulu orang-orang sering menggambari tembok. Itu merupakan dari bentuk sejarah mereka secara garis turun-temurun, sehingga dari mulai 0 sampai akhir dia menceritakan kehidupan sejarahnya di dalam dinding-dinding atau tembok-tembok di bebatuan. Inilah seni kriya tradisional klasik. Pada masa kerajaan Hindu Buddha telah banyak menghasilkan karya seni, kerajinan tangan, teknik, dan hasil karya seni yang dibuat pada masa itu berdasarkan pemikiran falsafah Hindu, agama Hindu, hidup agama Hindu, Buddha, dan Islam. Inilah beberapa contoh kriya pada masa klasik, diantaranya wayang kulit yang saya akan masukkan dalam ide bisnis kelompok kami. Yang kedua, pandai perak dan emas, ukiran-ukiran kayu, keris dan senjata lainnya, kerajinan topeng, dan lain-lain. Seni kriya tradisional rakyat. Karya seni kriya tradisional disesuaikan dengan watak, adab, serta lingkungan pada masa itu. Adapun jenis dan teknik pembuatan kriya ditentukan oleh bahan dan alat yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Contohnya sendiri di Mojokerto. Mojokerto banyak penghias pengrajin batu. Batu tersebut diukir menjadi patung Hindu ataupun Buddha. Mereka akan menjual patung tersebut dari batu ke mancanegara. Seni kriya Indonesia baru. Pada zaman kolonial, masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai rasional dan kehidupan jasmania. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai tradisional seni kriya menjadi luntur. Beberapa orang menggabungkan kriya seni tradisional dengan kriya baru untuk menggunakan bahan-bahan industri. Proses komersialisasi ini akhirnya membuat para seniman tidak bisa mewariskan keahlian mereka kepada generasi penerus. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seni kriya digunakan sebagai benda terapan, dekorasi, hiasan, dan mainan. Sehingga pada zaman sekarang, seni-seni kriya tersebut tidak banyak difungsikan, namun digunakan sebagai pajangan ataupun dekorasi hiasan rumah. Fungsi seni kriya. Pada masa sekarang, jenis karya seni ini banyak dipakai sebagai hiasan atau dekorasi benda mainan. Satunya fungsinya sebagai hiasan dekorasi
Produk-produk kerajinan tangan banyak dipakai sebagai benda pajangan, hiasan, atau dekorasi ruangan. Dalam hal ini, seni kriya lebih mengutamakan fungsi estetika sehingga dapat memperindah suatu ruangan. Beberapa contoh karya seni jenis ini yang dipakai sebagai hiasan, terutama yang bisa kita lihat sehari-hari. Patung pastinya ada. Hiasan dinding di dalam rumah digunakan sebagai dekorasi atau pajangan. Seni ukir, benda cenderamata. Kayak kita berkunjung ke daerah Lombok pasti memiliki cenderamata sendiri ataupun oleh-oleh, tembikar, dan sejenisnya. Sebagai benda mainan, selain sebagai hiasan atau dekorasi, jenis karya seni ini juga banyak dipakai sebagai alat permainan. Umumnya jenis karya seperti ini bentuknya sederhana dengan bahan yang cukup mudah didapatkan dan dikerjakan, serta harganya yang terjangkau. Beberapa contoh karya seni jenis yang dipakai sebagai alat permainan: boneka, congklak, kipas kertas, dan lain-lain. Sebagai benda mainan, jenis-jenis seni kriya di Nusantara pada dasarnya bentuk dan jenis karya seni kriya di Indonesia sangat banyak ragamnya. Jenis karya seni ini dapat dibedakan berdasarkan bahannya dan teknik pembuatannya. Mengacu pada pengertian seni kriya di atas, inilah beberapa jenis: kriya kayu, kriya tekstil, dan kriya keramik. Kriya kayu sendiri seperti ukiran kayu, contohnya barongan atau singo barong, ataupun juga ukiran kayu yang akan dipajang di masjid. Macam-macam seni kriya berdasarkan bahannya ada 3: kriya logam, kriya batu, dan kriya kulit. Macam-macam seni kriya berdasarkan teknik pembuatan ada 5 jenis: pahat ukir seperti wayang dan kayu, kriya batik seperti kain digunakan di motif bentuk batik seperti sarung dan pakaian, kriya tenun seperti sarung, kriya anyaman sendiri ini seperti kere, kriya bordir. Ini ide bisnis pembuatan dari kelompok kami, yaitu wayang kulit. Wayang kulit sendiri di sini sudah mulai punah, namun sebagai generasi muda kita wajib melestarikannya. Pengertian wayang kulit sendiri merupakan warisan budaya Indonesia dari nenek moyang kita yang keberadaannya paling menonjol di antara karya budaya lain yang ada di Indonesia. Sebuah kesenian adiluhung dengan eksistensi melampaui lintas zaman dan benua. Bahan pengrajin wayang kulit. Bahan pokok untuk membuat wayang kulit merupakan salah satu contohnya adalah kulit kerbau, kulit sapi yang digunakan sebagai bahan baku, namun tidak sebaik kulit kerbau karena kulit sapi lebih lentur. Proses dimulai dengan pembersihan dan pengeringan kulit kerbau. Hasil dari proses ini adalah lembaran-lembaran kulit. Kulit kerbau yang masih muda akan lebih baik mutunya daripada kulit kerbau yang sudah tua. Kulit kerbau muda akan lebih mudah ditata. Kulit kerbau yang punya penyakit kurap lebih baik mutunya karena memiliki kadar lemak yang rendah. Perajin-perajin kulit mentah banyak dijumpai di daerah pengrajin wayang. Contohnya sendiri yang paling banyak Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jenis-jenis wayang kulit berdasarkan daerah pasti memiliki seni tradisional sendiri dan memiliki karakter sendiri. Ada beberapa jenis wayang kulit: cengklok kedu, wayang kulit gagrak Yogyakarta, wayang kulit gagrak Surakarta, wayang kulit gagrak Banyumasan, wayang kulit gagrak Jawa Timuran, wayang Bali, wayang kulit Banjar atau Kalimantan Selatan, wayang Palembang Sumatera Selatan. Inilah peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan wayang kulit. 1. Tata atau pahat yang digunakan untuk menata wayang kulit adalah tata kecil yang berjumlah 20-25 buah. Ada 2 macam tata yang digunakan, yaitu tata kuku dan tata lantas. Tata kuku bentuknya seperti kuku, tata lantas bentuknya datar. Ganden ini merupakan semacam kayu besar. Ganden digunakan untuk memukul tata agar dapat menembus kulit. Malam atau lilin ini dioleskan sekali
pada tatah agar tatah menjadi licin dan lebih mudah digunakan untuk menata. Jangka digunakan membuat pola berbentuknya bulat, misalnya membuat pola gelung supit urang. Penggaris sebagai alat mengukur pola atau membuat pola berbentuk lurus seperti tangan wayang. Batu asahan dan air ini digunakan mengasah tatah. Apabila tatah terasa mulai tumpul, air digunakan ketika mengasah tatah. Penindi biasanya berupa sepotong besi atau benda berat. Ini memiliki fungsi sebagai membuat wayang tidak bergeser pada waktu ditata. Pandukan merupakan sepotong kayu besar yang digunakan sebagai landasan ketika mata menatah wayang. Paku corekan digunakan untuk membuat pola pada wayang. Caranya adalah dengan mengoreskan pada wayang. Peluang bisnis wayang kulit ini sendiri merupakan peluang usaha. Kerajinan wayang kulit merupakan usaha yang sangat bisa membantu ekonomi kita. Selain itu, kita bisa melestarikan kebudayaan kita kepada semua orang di seluruh Indonesia maupun mancanegara, agar kelestarian kita tidak punah. Dan sebagai generasi muda, kita wajib melestarikan kebudayaan. Inilah beberapa toko wayang. Ada banyak juga wayang. Seperti yang nomor 1 ini, Bagong. Bentuk karakternya agak gemuk. Dan kedua, Werkudara. Ini memiliki sifat yang gagah. Yang ketiga, Petruk. Ini merupakan Petruk dan Bagong merupakan sebagai sesepuh dari semua wayang. Tantangan terhadap pengrajin wayang kulit. Tantangan yang harus dihadapi sekarang banyaknya seorang pengrajin, sehingga pengrajin harus lebih kreatif dalam pembuatan wayang kulit. Ditambah lagi dengan turunnya para penggemar seni, sehingga mengakibatkan kurangnya terkenal wayang di Indonesia. Kesimpulan dan saran. Proses produksi wayang kulit menghabiskan waktu yang cukup lama, sekitar 1-2 bulan, karena prosesnya yang rumit dan terdapat berbagai hambatan. Pemasaran produk hanya dari mulut ke mulut. Industri ini berpengaruh pada kesejahteraan warga untuk mengurangi pengangguran. Saran, proses pemasaran produk atau promosi dibuat lebih efektif, bukan hanya dari mulut ke mulut. Contohnya bisa melalui internet untuk melakukan promosi ataupun penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.